Pernahkah kamu merasa menjadi orang yang paling bisa diandalkan oleh semua orang? Namun saat kamu sendiri merasa hancur, kamu tidak tahu harus mengetuk pintu siapa. Kamu terbiasa menjadi rumah bagi keluh kesah orang lain, menjadi pendengar yang sabar, dan menjadi pundak yang kokoh, sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya bersandar pada seseorang. Ada sebuah ruang sunyi di dalam dirimu yang tidak pernah kamu izinkan untuk terlihat oleh dunia. Sebuah ruang di mana kamu menyimpan semua lelah, tangis yang tertahan, dan rasa sesak yang tidak pernah terucap. Kamu sudah terlalu ahli memainkan peran sebagai sosok yang kuat, hingga kamu merasa bahwa menunjukkan kerapuhan adalah sebuah kegagalan yang tidak boleh terjadi. Kita sering terjebak dalam siklus di mana kita merasa harus selalu tersedia untuk orang lain agar merasa berharga. Kita menganggap bahwa menjadi berguna berarti tidak boleh memiliki masalah. Kita menciptakan standar yang tidak manusiawi bagi diri sendiri, seolah-olah kita adalah mesin yang tidak bisa rusak dan tidak butuh istirahat. Namun, kenyataannya adalah semakin sering kita berkata tidak apa-apa saat hati kita sedang berteriak, semakin jauh kita terasing dari diri kita sendiri. Kita membangun tembok yang sangat tinggi untuk melindungi diri, namun tanpa sadar tembok itu juga mengurung kita dalam kesepian yang mendalam. Kita merasa aman dalam kesendirian, padahal sebenarnya kita hanya takut untuk kecewa lagi. Banyak dari kita yang mengembangkan kemandirian ekstrim atau hyper-independence bukan, karena kita memang ingin melakukannya. Hal ini seringkali menjadi mekanisme pertahanan diri yang terbentuk karena luka di masa lalu. Mungkin dulu kamu pernah meminta tolong dengan sangat tulus, namun jawaban yang kamu terima justru adalah pengabaian atau penghakiman yang menyakitkan. Sejak saat itu, kamu berjanji pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan pernah lagi meletakkan harapan pada orang lain. Kamu memutuskan bahwa satu-satunya orang yang bisa kamu percayai adalah dirimu sendiri. Kamu belajar untuk menyelesaikan segala hal sendirian, menelan semua rasa sakit sendirian, dan memikul beban dunia di pundakmu tanpa mengeluh sedikit pun. Padahal, menjadi kuat terus-menerus adalah beban yang tidak manusiawi. Kita bukan diciptakan untuk menjadi pilar yang tidak pernah retak. Ada kalanya kita perlu menjadi tanah yang rapuh, yang membiarkan air mata jatuh dan membasahi segala luka yang selama ini kita tutup rapat-rapat dengan senyuman palsu. Topeng aku tidak apa-apa itu mungkin melindungimu dari penilaian orang lain, tetapi ia juga mencekik napasmu perlahan-lahan. Kamu merasa sesak di dada bukan karena tidak ada udara, tetapi karena ada terlalu banyak kata-kata yang tidak pernah tersampaikan. Ada terlalu banyak beban yang kamu paksa untuk tetap tegak saat sebenarnya kamu sudah ingin menyerah. Menyadari bahwa kamu lelah adalah langkah pertama untuk sembuh. Mengakui bahwa kamu tidak serius saja bukan berarti kamu lemah. Justru, mengakui kerapuhan adalah bentuk keberanian yang paling nyata, karena kamu berani menghadapi sisi paling jujur dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan di balik topeng kekuatan. Bayangkan dirimu sebagai sebuah pohon besar yang rindang, tempat semua orang datang untuk berteduh saat badai melanda. Kamu mendengarkan setiap cerita, memberikan solusi bagi setiap masalah, dan memastikan semua orang di sekitarmu merasa aman dan nyaman. Kamu adalah tempat pulang yang paling hangat bagi mereka yang sedang tersesat dalam hidupnya. Namun, ketika malam tiba dan semua orang telah pulang ke rumah masing-masing, kamu berdiri sendirian di bawah langit yang gelap. Kamu melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada satupun tempat berteduh untukmu. Kamu yang selalu menjadi sandaran, kini merasa sangat rapuh dan tidak tahu harus bersandar kepada siapa karena kamu sudah terbiasa menjadi yang terkuat. Ada momen-momen di mana kamu hanya ingin seseorang bertanya apa yang sedang kamu rasakan, bukan meminta bantuanmu untuk urusan mereka. Kamu merindukan perasaan ketika kamu tidak perlu menjadi pemimpin, tidak perlu menjadi pemberi solusi, dan tidak perlu menjadi sosok yang sempurna di mata semua orang.
Seringkali kamu tersenyum lebar dan berkata bahwa semuanya aman saat seseorang bertanya kabarmu. Padahal di saat yang bersamaan, pikiranmu sedang sangat kacau seperti benang kusut yang tidak tahu di mana ujungnya. Kamu tertawa keras untuk menutupi getaran di suaramu agar tidak ada yang curiga bahwa kamu sedang hancur. Dadamu terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parumu hingga sulit untuk sekadar mengambil napas panjang. Kamu merasa tercekik oleh ekspektasi orang-orang yang menganggapmu tidak mungkin bisa jatuh. Kamu merasa terperangkap dalam citra kuat yang kamu bangun sendiri selama bertahun-tahun. Inilah ironi dari menjadi orang yang terlalu bisa diandalkan. Kamu dicintai karena kekuatanmu, namun kamu merasa tidak ada yang benar-benar mengenalmu karena kamu tidak pernah mengizinkan siapapun melihat sisi lemahmu. Kamu merasa asing di tengah keramaian, karena yang mereka cintai adalah topengmu, bukan dirimu yang sebenarnya. Jika kita telusuri lebih dalam, kebiasaan untuk tidak mau meminta tolong ini biasanya tidak muncul begitu saja. Ada luka lama yang membekas, sebuah memori tentang saat kamu mencoba membuka diri namun justru mendapatkan luka baru. Mungkin dulu kamu pernah merasa sangat membutuhkan bantuan, namun dunia justru memberimu punggung yang dingin atau kata-kata yang meremehkan. Pengalaman itu menciptakan sebuah keyakinan baru di kepalamu bahwa meminta tolong adalah hal yang berbahaya. Kamu belajar bahwa berharap pada orang lain hanya akan membawa kekecewaan, dan satu-satunya cara untuk tidak terluka lagi adalah dengan tidak membutuhkan siapapun. Inilah awal mula kamu membangun benteng kemandirian yang sangat kokoh. Kemandirian ekstrim ini sebenarnya bukan sebuah kekuatan, melainkan sebuah mekanisme pertahanan diri. Kamu tidak sedang menjadi kuat, kamu hanya sedang berusaha melindungi dirimu agar tidak pernah merasa tidak berdaya lagi. Kamu memilih untuk menanggung semuanya sendiri karena rasa takut akan penolakan jauh lebih besar daripada rasa lelah, karena memikul beban sendirian. Namun, perlahan kamu menyadari bahwa benteng yang kamu bangun untuk melindungimu justru menjadi penjara yang mengisolasimu. Kamu menjadi sangat ahli dalam melakukan segala hal sendiri, namun kamu kehilangan kemampuan untuk merasa terhubung dengan orang lain secara mendalam. Kamu merasa aman, tetapi kamu tidak merasa utuh. Kini, cobalah untuk menarik napas perlahan dan katakan pada dirimu sendiri bahwa tidak apa-apa untuk merasa lelah. Kamu tidak harus selalu menjadi pahlawan bagi semua orang. Kamu tidak harus selalu memiliki jawaban atas setiap masalah. Menjadi manusia berarti memiliki batas, dan mengakui batas itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus kepada dirimu sendiri. Lepaskanlah perlahan topeng "aku tidak apa-apa" yang selama ini mencekikmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah jika suatu hari kamu tidak bisa menjadi sandaran bagi orang lain, karena kamu sendiri sedang butuh bantuan. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu memutuskan untuk beristirahat sejenak dan mengakui bahwa kamu sedang tidak serius saja. Ingatlah bahwa kamu berhak untuk dicintai bukan karena apa yang bisa kamu berikan, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya, termasuk dengan segala kerapuhan dan luka yang kamu miliki. Kamu layak mendapatkan ruang untuk menangis, ruang untuk mengeluh, dan ruang untuk sekadar menjadi manusia biasa yang butuh dipeluk tanpa harus menjelaskan mengapa kamu merasa sedih. Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya cara untuk tetap dicintai adalah dengan menjadi orang yang tidak pernah merepotkan? Kamu terbiasa menjadi sandaran bagi semua orang, menjadi pendengar yang sabar, dan menjadi sosok yang selalu punya jawaban atas segala masalah. Namun di saat yang sama, kamu membangun tembok yang sangat tinggi untuk menyembunyikan retakan di dalam dirimu sendiri. Ada ketakutan yang sunyi saat kamu ingin mengeluh, sebuah bisikan kecil yang mengatakan bahwa masalahmu tidak cukup penting untuk mengganggu waktu orang lain. Kamu merasa bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, atau lebih buruk lagi, sebuah gangguan yang akan membuat orang lain merasa terbebani oleh keberadaanmu.
Kita seringkali terjebak dalam narasi bahwa kemandirian adalah pencapaian tertinggi dalam hidup. Kita diajarkan untuk kuat, untuk bisa mengatasi segala hal sendirian, hingga akhirnya kita lupa bahwa manusia diciptakan untuk saling membutuhkan. Meminta tolong kemudian terasa seperti sebuah kegagalan, seolah-olah kita telah kalah dalam ujian kedewasaan yang kita buat sendiri di dalam kepala. Ketakutan menjadi beban ini biasanya lahir dari pengalaman masa lalu. Mungkin saat kita pernah merasa diabaikan ketika mencoba terbuka, atau saat kita melihat orang-orang di sekitar kita sedang berjuang dengan beban mereka sendiri. Akhirnya, kita memutuskan untuk menyimpan semuanya rapat-rapat agar tidak menambah beban dunia yang sudah terasa begitu berat. Namun, sadarkah kita bahwa dengan menutup diri, kita sebenarnya sedang menciptakan jarak yang tidak terlihat dengan orang-orang yang menyayangi kita? Kita memberikan mereka versi diri kita yang paling sempurna, namun kita merampas kesempatan mereka untuk mengenal kita secara utuh, termasuk bagian-bagian yang sedang hancur dan rapuh. Ada sebuah ironi yang menyedihkan ketika kita dengan senang hati membantu orang lain, namun merasa berdosa saat posisi itu terbalik. Kita memberikan kasih sayang dan dukungan kepada orang lain tanpa syarat, tetapi kita memberikan syarat yang sangat ketat bagi diri kita sendiri untuk bisa menerima hal yang sama. Kita sering menganggap bahwa menjadi beban adalah hal yang memalukan. Padahal, dalam banyak kasus, orang yang menyayangi kita justru merasa sedih ketika mengetahui bahwa kita berjuang sendirian dalam diam. Mereka ingin ada di sana, bukan karena mereka merasa berkewajiban, tetapi karena mereka peduli. Meminta tolong bukan berarti kamu tidak mampu, melainkan sebuah pengakuan jujur bahwa kapasitasmu sebagai manusia ada batasnya. Dan mengakui batas itu adalah bentuk keberanian yang jauh lebih besar daripada berpura-pura kuat hanya agar terlihat tidak merepotkan. Pada akhirnya, kita perlu belajar bahwa saling merepotkan dalam hal-hal yang manusiawi adalah bagian dari ikatan emosional. Tanpa adanya saling memberi dan menerima bantuan, hubungan kita hanya akan menjadi sekumpulan interaksi permukaan yang tidak pernah benar-benar menyentuh inti dari rasa saling memiliki. Bayangkan momen itu terjadi lagi. Kamu sedang berada di titik terendahmu, napasmu terasa sesak, dan pikiranmu penuh dengan kebisingan yang tidak bisa kamu redam. Kamu membuka aplikasi pesan, mencari nama seseorang yang kamu percayai, dan mulai mengetikkan semua beban yang selama ini kamu simpan sendirian. Jemarimu bergerak cepat, menuangkan segala rasa lelah, ketakutan, dan keinginan untuk sekadar didengar tanpa dihakimi. Namun, tepat sebelum tombol kirim itu ditekan, kamu berhenti. Kamu mulai membaca ulang pesan itu dan tiba-tiba muncul pikiran bahwa masalahmu sebenarnya tidak sepenting itu. Kamu berpikir bahwa orang tersebut mungkin sedang sibuk dengan urusannya sendiri, atau mungkin mereka akan merasa terganggu jika harus menghadapi drama hidupmu yang terasa kecil dibandingkan masalah dunia lainnya. Perlahan, kamu menghapus kalimat demi kalimat. Satu persatu kata-kata jujur itu hilang, digantikan oleh ruang kosong yang dingin. Akhirnya, kamu menutup aplikasi itu dan mengirimkan pesan singkat yang jauh berbeda. Seperti aku tidak apa-apa, hanya sedikit lelah, atau aku serius saja, terima kasih sudah bertanya. Kamu tersenyum di balik layar, namun hatimu terasa semakin berat. Ada rasa lega karena kamu tidak menjadi beban bagi orang lain, tetapi ada rasa hampa yang lebih besar karena kamu baru saja mengkhianati dirimu sendiri. Kamu memilih untuk tetap aman dalam kesunyian daripada mengambil risiko untuk terlihat rapuh di depan orang lain. Gitaran ini terjadi berulang kali hingga menjadi sebuah kebiasaan. Kamu menjadi ahli dalam menyembunyikan luka, menjadi aktor yang hebat dalam peran orang kuat. Kamu merasa bahwa dengan tidak merepotkan siapapun, kamu sedang menjaga hubunganmu tetap harmonis, padahal kamu sedang membangun penjara yang mengisolasi dirimu dari dukungan yang sebenarnya kamu butuhkan. Inilah letak kesedihannya.
Kita seringkali merasa bahwa dengan menghapus pesan itu, kita sedang menyelamatkan orang lain dari beban. Namun yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang menutup pintu bagi kasih sayang untuk masuk, dan membiarkan diri kita tenggelam dalam kesepian yang kita ciptakan sendiri atas nama kebaikan. Mari kita coba melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Pernahkah kamu merasa sangat bahagia ketika ada seorang teman yang datang kepadamu dan berkata bahwa dia sedang tidak serius saja? Pernahkah kamu merasa dipercaya ketika seseorang berani menunjukkan sisi rapuhnya kepadamu dan meminta bantuanmu untuk sekadar menemani mereka melewati malam yang sulit? Saat itu terjadi, apakah kamu merasa mereka adalah beban? Ataukah kamu justru merasa dihargai karena mereka menganggapmu cukup aman untuk menjadi tempat mereka bersandar? Kemungkinan besar, kamu merasa senang karena kamu bisa berguna bagi seseorang, dan kamu merasa hubungan kalian menjadi lebih dalam karena ada kejujuran yang dibagikan. Jika kamu merasa bahagia bisa membantu orang lain, mengapa kamu menutup kesempatan bagi orang lain untuk merasakan kebahagiaan yang sama saat membantumu? Dengan menolak bantuan, kamu sebenarnya sedang merampas kesempatan orang lain untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Kamu sedang menutup ruang bagi mereka untuk merasa berarti dalam hidupmu. Memberi ruang bagi orang lain untuk membantu kita bukanlah sebuah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk kepercayaan yang sangat tinggi. Saat kamu berkata aku butuh bantuanmu, kamu sebenarnya sedang berkata bahwa aku mempercayaimu dengan bagian diriku yang paling rapuh. Dan itulah inti dari sebuah hubungan yang sehat, yaitu keberanian untuk saling membutuhkan tanpa rasa takut akan penghakiman. Kamu tidak perlu langsung menceritakan seluruh beban hidupmu dalam satu malam. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang terasa aman bagimu. Cobalah untuk tidak menghapus pesan yang ingin kamu kirimkan, atau mulailah dengan mengakui hal-hal sederhana seperti hari ini aku merasa sangat lelah. Bolehkah aku bercerita sebentar? Memberitahu orang lain bahwa kamu sedang tidak serius saja adalah sebuah kemenangan besar atas rasa takutmu sendiri. Ingatlah bahwa kamu tidak harus selalu menjadi pahlawan bagi semua orang. Kamu juga manusia yang boleh merasa lelah, boleh merasa bingung, dan boleh sekali-sekali tidak tahu harus berbuat apa. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kamu berhenti menjadi orang kuat untuk sementara waktu. Justru dengan menerima kerapuhanmu, kamu memberikan izin bagi orang lain di sekitarmu untuk juga menjadi manusia yang tidak sempurna. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Belajarlah untuk menerima bahwa dicintai berarti juga diterima dalam keadaan paling berantakan sekalipun. Kamu layak mendapatkan bantuan, kamu layak didengar, dan kamu sama sekali bukan beban bagi mereka yang benar-benar menyayangimu. Berhentilah berperang sendirian, karena ada tangan-tangan yang siap menggenggammu jika kamu hanya mau membuka jemarimu dan meminta tolong. Pernahkah kamu merasa bahwa menjadi orang kuat adalah satu-satunya pilihan yang kamu punya? Kamu terbiasa menjadi tempat bersandar bagi semua orang, menjadi sosok yang selalu punya solusi, dan menjadi orang yang paling terakhir mengeluh ketika semuanya terasa berantakan. Kamu membangun tembok yang begitu tinggi agar tidak ada yang melihat betapa rapuhnya kamu di dalam sana. Namun, ada satu titik di mana tembok itu terasa terlalu berat untuk dijaga sendirian. Kamu mulai merasa lelah, bukan karena beban pekerjaannya, tapi karena beban untuk terus terlihat tidak apa-apa. Kamu lupa bagaimana rasanya meminta tolong, karena selama ini kamu percaya bahwa meminta bantuan adalah tanda kekalahan atau kelemahan yang memalukan. Kita seringkali terjebak dalam pemahaman yang salah bahwa kekuatan berarti tidak pernah jatuh. Kita mengira bahwa orang yang kuat adalah mereka yang mampu menelan semua rasa sakit, menyembunyikan air mata, dan tetap tersenyum meski hatinya sedang hancur berkeping-keping. Padahal, memaksakan diri untuk selalu kuat justru adalah bentuk pengabaian terhadap diri sendiri yang paling nyata.
Menjadi kuat sepanjang waktu adalah ekspektasi yang tidak manusiawi. Kita adalah makhluk yang memiliki batas, yang bisa merasa lelah, dan yang sewajarnya merasa rapuh. Saat kita menolak untuk menjadi rentan, kita sebenarnya sedang mengunci diri dalam penjara kesepian, di mana tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal siapa kita sebenarnya. Melepaskan kendali bukan berarti menyerah pada keadaan atau membiarkan hidup berantakan begitu saja. Melepaskan kendali adalah tentang mengakui bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita atur sendirian. Ini adalah tentang memberi izin kepada diri sendiri untuk berhenti berperang melawan perasaan yang sebenarnya valid untuk dirasakan. Ada sebuah kelegaan yang luar biasa saat kita berhenti mencoba mengontrol segala persepsi orang lain terhadap kita. Saat kita berhenti merasa harus menjadi pahlawan bagi semua orang, kita akhirnya memiliki ruang untuk menjadi manusia bagi diri kita sendiri. Kita mulai menyadari bahwa dunia tidak akan runtuh hanya karena kita mengambil jeda untuk menangis. Kerentanan seringkali dianggap sebagai celah yang bisa dimanfaatkan orang lain untuk menyakiti kita. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kerentanan sebenarnya adalah pintu masuk menuju koneksi yang lebih jujur. Tanpa keberanian untuk menjadi rentan, kita hanya akan menjalin hubungan yang dangkal, di mana kita hanya saling menunjukkan sisi terbaik yang sudah dipoles rapi. Kejujuran tentang rasa sakit adalah bentuk keberanian yang paling murni. Dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk mengakui bahwa kita sedang hancur daripada berpura-pura bahwa semuanya serius saja. Karena saat kita jujur, kita sedang mempertaruhkan ego kita demi sebuah kebenaran emosional yang membebaskan. Pada akhirnya, belajar menjadi rentan adalah proses untuk pulang kepada diri sendiri. Ini adalah perjalanan untuk menerima bahwa menjadi tidak sempurna adalah bagian dari menjadi manusia. Dan dalam ketidaksempurnaan itulah, kita justru menemukan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak berasal dari ketangguhan palsu, melainkan dari penerimaan yang tulus. Bayangkan kamu sedang membawa sebuah tas besar yang isinya terus bertambah setiap hari. Kamu tidak pernah mengeluh, kamu tidak pernah meminta bantuan untuk membawakannya, dan kamu selalu memastikan orang lain merasa nyaman meski bahumu sudah terasa sangat pegal. Kamu sudah terbiasa dengan rasa sakit itu sampai kamu menganggapnya sebagai bagian normal dari hidupmu. Setiap kali seseorang bertanya bagaimana kabarmu, jawaban otomatis yang keluar adalah aku serius saja. Kalimat itu sudah menjadi tameng refleks agar tidak ada yang bertanya lebih jauh. Kamu takut jika kamu mulai bercerita, kamu tidak akan bisa berhenti. Atau lebih buruk lagi, kamu takut orang lain akan merasa terbebani oleh kesedihanmu yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Ada ketakutan yang menghantui bahwa jika kamu menunjukkan sisi lemahmu, orang-orang akan kehilangan rasa hormat kepadamu. Kamu merasa bahwa nilai dirimu terletak pada kemampuanmu untuk mengatasi segala hal sendirian. Jadi, kamu terus berjalan, terus bekerja, dan terus tersenyum. Meski di dalam hati kamu sedang berteriak meminta pertolongan yang tidak tahu harus ditujukan kepada siapa. Situasi ini seringkali membuatmu merasa terasing di tengah keramaian. Kamu dikelilingi banyak orang yang mengagumimu karena ketangguhanmu. Namun ironisnya, kamu merasa tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mengenalmu. Kamu merasa kesepian bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang tahu bahwa kamu sebenarnya sedang berjuang keras hanya untuk bertahan hidup hari ini. Lama-kelamaan, kelelahan ini berubah menjadi rasa hampa. Kamu mulai kehilangan kemampuan untuk merasakan kebahagiaan yang tulus karena energimu habis digunakan untuk menjaga topeng kekuatan itu tetap terpasang. Kamu menjadi asing dengan perasaanmu sendiri. Bahkan kamu mulai mempertanyakan apakah rasa sedih yang kamu rasakan itu nyata atau hanya sekadar gangguan yang harus segera disingkirkan. Inilah jebakan dari menjadi orang kuat yang tidak tahu cara meminta tolong. Kamu terjebak dalam peran yang kamu ciptakan sendiri,
dan perlahan-lahan peran itu mulai mengonsumsi seluruh jati dirimu. Kamu lupa bahwa sebelum menjadi orang kuat, kamu adalah seorang manusia yang berhak merasa lelah dan berhak untuk tidak memiliki semua jawaban atas segala masalah yang terjadi. Sekarang, coba bayangkan sebuah momen sederhana. Kamu duduk bersama satu orang yang paling kamu percayai. Mungkin seorang sahabat lama, pasangan, atau anggota keluarga yang tidak pernah menghakimimu. Alih-alih memberikan jawaban standar bahwa semuanya terkendali, kamu menarik napas panjang, menatap matanya, dan dengan suara yang mungkin sedikit bergetar, kamu berkata, "Aku sedang tidak serius saja." Kalimat itu mungkin terdengar sangat singkat, namun bagi seseorang yang terbiasa menjadi kuat, mengucapkan kalimat tersebut terasa seperti meruntuhkan gunung. Ada rasa takut yang hebat saat kata-kata itu terucap, namun tepat setelah itu, ada sesuatu yang aneh terjadi. Kamu tidak merasa hancur, justru kamu merasa beban di bahumu sedikit terangkat. Kamu menyadari bahwa dunia tidak berakhir hanya karena kamu mengakui kerapuhanmu. Disinilah kita belajar bahwa kerentanan atau vulnerability bukanlah sebuah kelemahan. Justru sebaliknya, menjadi rentan adalah bentuk kekuatan yang paling nyata. Mengapa? Karena dibutuhkan keberanian yang luar biasa besar untuk menjadi jujur di hadapan orang lain saat kita merasa tidak berdaya. Itu adalah tindakan pemberontakan terhadap ego yang selama ini memaksa kita untuk terlihat sempurna. Saat kamu berani berkata bahwa kamu sedang kesulitan, kamu sebenarnya sedang membuka pintu bagi orang lain untuk juga menjadi manusia. Kamu memberikan izin kepada orang di sekitarmu untuk tidak perlu berpura-pura. Dalam ruang kejujuran itulah, koneksi yang sebenarnya tercipta, bukan berdasarkan seberapa hebat kita, melainkan berdasarkan seberapa tulus kita saling menerima kekurangan masing-masing. Untuk kamu yang saat ini masih merasa takut untuk melepaskan kendali, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk memulai dengan langkah yang sangat kecil. Kamu tidak harus menceritakan seluruh bebanmu kepada dunia dalam satu malam. Cukup mulai dengan jujur pada dirimu sendiri di depan cermin, akui bahwa kamu lelah, dan katakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Berhentilah menghukum dirimu sendiri karena merasa tidak cukup kuat, karena kenyataannya, bertahan sejauh ini dengan segala beban itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang bersembunyi di balik topeng kekuatan, menunggu seseorang untuk memulai kejujuran. Kita semua sedang belajar untuk menjadi lebih baik, bukan untuk menjadi sempurna. Jangan biarkan rasa takut akan penilaian orang lain merampas hakmu untuk mendapatkan ketenangan. Kamu layak mendapatkan bantuan, kamu layak didengarkan, dan kamu sangat layak untuk merasa rapuh tanpa harus merasa bersalah atas hal tersebut. Jika hari ini terasa terlalu berat, silakan berhenti sejenak. Letakkan semua beban yang kamu paksakan untuk bawa sendirian itu di lantai, dan izinkan dirimu untuk beristirahat. Tidurlah lebih awal, menangislah jika perlu, atau sekadar diam tanpa harus memikirkan solusi untuk hari esok. Istirahat bukan berarti kamu menyerah, melainkan cara kamu mengumpulkan kembali kepingan dirimu yang sempat hilang. Kamu tidak perlu berlari setiap saat, karena bertumbuh itu adalah sebuah proses yang pelan, bukan sebuah lomba untuk menjadi yang paling tangguh.